Marhaban bikum wa hatsya minasan. Sekarang kita lanjut lagi bahas cerita Blue Archive. Sebelumnya afwan, mohon maaf telat upload karena banyak tugas lain. Di video sebelumnya kita udah melihat intrik politik yang ada di Trinity dan ya, mari kita tunggu aja perkembangan cerita ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai. Kali ini kita mulai dari klub make up yang sedang jalan-jalan malam di distrik Trinity. Azusa terpukau dengan suasana malam di sana. Hanako jelasin kalau ada sebagian toko yang buka 24 jam. Hifumi juga jelasin beberapa toko yang dia tahu, terutama toko yang jual merchandise Momo Friend. Di saat yang lain terlihat senang, Koharu masih khawatir dan bahkan takut kalau ketahuan Hasumi. Hanako tidak mengira kalau Hasumi orangnya cukup ketat, padahal dia ngeliat Hasumi adalah orang yang baik. Koharu tahu kalau Hasumi itu emang orang yang baik dan semua hal tentang Hasumi di mata Koharu itu sempurna. Hasumi memang jarang marah, tapi dia juga pernah marah. Hasumi pernah sangat marah setelah dia pulang dari pertemuannya dengan Pandemonium Society yang membahas terkait identity. Hasumi saat itu benar-benar marah dan teman-temannya di JTF itu kaget karena yang Hasumi bahas malah pengen diet. Hasumi meminta mereka untuk mengingatkan dirinya kalau dia makan berlebihan supaya dietnya lancar. Mereka pun minta penjelasan apa yang terjadi di Gehenna. Hasumi cerita saat dia ketemu Makoto. Oh ya, Makoto ini ketua Pandemonium Society atau OSISnya Gehenna. Ya kita sikat aja PS. Makoto awalnya ngira kalau Hasumi itu Tsurugi. Makoto di sini kesal karena di pertemuan pertama Trinity itu udah mengintimidasi Gehenna dengan mengirim orang yang beraset besar. Di sana ada anggota PS lain yaitu Iroha. Dia ngasih tahu kalau yang datang adalah wakil ketua JTF yaitu Hasumi. Mendengar itu Makoto nambah kesal karena Trinity nggak ngirim orang utama mereka. Makoto merasa pertemuan kali ini hanya ingin merendahkan Gehenna dengan mengirim orang yang tinggi dan besar. Iroha bilang kalau sebelumnya dia udah ngasih tahu Makoto kalau yang akan datang adalah Hasumi. Iroha nyuruh Makoto untuk tenang karena sikapnya bikin malu PS, apalagi selalu ngomongin asetnya Hasumi. Hasumi yang terus dikatain besar, dia pun marah dan mengamuk di sana. Anggota klub makeup yang dengar cerita itu kaget. Koharu bilang kalau setelah pertemuan itu Hasumi kelihatan jarang makan. Sensei di sini sedikit khawatir dengan kondisi tersebut. Meskipun begitu, Koharu yakin kalau Hasumi akan baik-baik saja. Setelah itu, mereka pergi ke toko kue karena sedikit lapar setelah mendengar cerita Koharu. Sesampainya di toko kue, mereka ingin memesan parfait spesial yang dijual toko tersebut. Tapi ternyata 3 parfait yang tersisa baru saja habis terjual. Di sana, klub makeup nggak sengaja ketemu Hasumi yang lagi megang 3 parfait. Hanako nggak nyangka kalau bisa ngeliat Hasumi makan 3 parfait sendirian. Hasumi juga nggak menyangka kalau klub makeup keluar dari area sekolah dan jalan-jalan di malam hari. Hasumi kemudian nyaranin supaya mereka saling jaga rahasia. Hasumi di sini juga nanyain kondisi Koharu. Anggota yang lain ngasih tahu kalau Koharu nilainya perlahan makin baik. Hasumi senang mendengarnya karena dia yakin Koharu bisa melakukannya. Kita kilas balik sebentar. Sewaktu Koharu balikin buku barang Sensei, Koharu itu ternyata dikasih wejangan sama Hasumi. Jadi waktu itu Koharu nggak disuruh macem-macem dan cuma disuruh belajar. Saat mereka lagi ngobrol, Hasumi dapat telepon dari Ichika. Ichika laporan kalau ada murid yang kemungkinan dari Gehenna lagi nyerang fasilitas Trinity. Hasumi di sini nanyain jumlah yang nyerang dan apakah mereka dari Perfect Team. Ichika bilang kalau jumlah penyerang itu cuma 4 orang dan bukan dari Perfect Team. Lokasi yang diserang oleh penyerang itu ada di akuarium. Mereka mencuri ikan langka yang dipajang di sana dan kemudian langsung kabur. Ichika kemudian mengkonfirmasi kalau kelompok yang terlibat adalah Gourmet Research Society atau kelompok penelitian makanan enak. Kelompok itu dipimpin oleh Haruna yang Gehenna sendiri sudah mencapnya sangat berbahaya. Ichika di sini minta Hasumi untuk segera membantu sebelum Tsurugi menggunakan caranya sendiri. Hasumi minta Ichika untuk menahan Tsurugi sebentar. Tapi itu hal yang mustahil karena di kondisi Tsurugi sekarang hanya Hasumi yang bisa mengaturnya. Gak lama setelah itu, Hasumi mendengar dari telepon kalau Tsurugi baru aja mendobrak tembok. Ichika pun mematikan teleponnya. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ledakan. Berdasarkan suaranya, Azusa memperkirakan kalau jaraknya sekitar 1 km dari tempat mereka. Situasi saat ini cukup sulit karena menjelang pengesahan identity, mereka malah harus mengatasi konflik antar distrik. Hasumi kemudian meminta klub make up untuk ikut membantu. Sensei dan yang lain pun setuju untuk membantu. Di TKP, klub gourmet saat ini sudah terkepung. Bahkan ikan yang mereka curi untuk dimasak udah matang duluan kena ledakan. Klub gourmet pun mulai berpencar ke arah yang berbeda agar sulit ditangkap. Hasumi di sini memerintahkan anggota JTF yang lain untuk berpencar dan mengejar klub gourmet. Kita pindah ke anggota klub gourmet yaitu Junko. Dia bersyukur karena berhasil kabur.
Tapi dia kebingungan karena ketemu temannya yaitu Akari. Junko ngelihat Akari agak aneh dan dia langsung jatuh di tempat. Junko pun terkejut ketika melihat kemunculan Sugi yang sudah menggila. Singkat cerita, Junko dibawa ke tempat tahanan. Di sana dia bertemu dengan Haruna yang langsung menyapanya. Haruna ngasih tahu kalau dia cuma berhasil kabur sampai jarak 10 meter. Dengan begini, tinggal Izumi dari klub gourmet yang belum tertangkap. Haruna sadar kalau mereka sangat bodoh karena telah meremehkan JTF. Junko di sini marah karena sebelumnya dia sudah menolak ide untuk mengambil ikan itu. Sekarang dia penasaran dengan apa yang akan JTF lakukan pada mereka. Akari yang tiba-tiba bangun bilang kalau kemungkinan mereka akan diserahkan kepada Perfect Team. Junko merasa kalau itu adalah kemungkinan yang buruk. Haruna juga kalau bisa ingin menghindari hukuman dari Hina. Oh ya, ternyata di tempat mereka saat ini juga ada Fuka yang biasa membantu klub gourmet untuk memasak. Di tempat lain, Izumi kebingungan harus pergi kemana. Sekarang kita kembali ke klub makeup. Hasumi berterima kasih karena klub makeup mau membantu. Ya walaupun kita sama sekali nggak ngelihat kontribusi mereka. Azusa merasa kali ini adalah pengalaman yang bagus karena dia bisa melihat JTF bekerja secara langsung. Hanako di sini nanyain nasib dari anggota klub gourmet. Biasanya JTF akan mengadili mereka, tapi karena situasi saat ini, mereka akan diserahkan pada Perfect Team. Hasumi kemudian meminta tolong Sensei untuk menyerahkan para tahanan itu, demi menghindari konflik tambahan dengan Gehenna menjelang pengesahan Eden Treaty. Sensei menerima permintaan Hasumi. Sensei kemudian pergi ke tempat COD antara JTF dan Perfect Team. Di sana Sensei bertemu dengan gadis bernama Sena. Sena menanyakan kondisi 3 orang yang terluka dan 1 orang yang menjadi sandera. Sena ini baru pertama kali ketemu Sensei, jadi dia nggak tahu dan meragukan Sensei yang merupakan perwakilan JTF. Sensei juga ragu karena Sena bukan dari Perfect Team. Nggak lama setelah itu, Sensei disapa oleh Hina dan dia memperkenalkan Sensei pada Sena sebagai advisor dari Sale. Hina di sini paham kenapa Sensei yang menyerahkan para tahanan, karena Hina juga melakukan hal yang sama dengan menyuruh Medical Emergency Club atau klub medis darurat. Sena kemudian memperkenalkan ulang dirinya yang merupakan ketua klub medis. Dia juga di sini promosi kalau sewaktu-waktu Sensei butuh bantuan medis. Hina milik klub medis karena mereka tidak terikat dengan politik Gehenna seperti lembaga kesehatan pada umumnya. Mereka kemudian memasukkan para tahanan ke dalam ambulan yang dibawa oleh Sena. Haruna kemudian menyapa Hina, tapi Hina mau membahas urusan mereka nanti. Hina di sini kaget ketika melihat Fuka yang merupakan ketua klub makan siang ikut terlibat. Hina juga menyadari kalau klub gourmet masih kurang 1 orang dan dia akan mengurus sisanya untuk nanti. Sebelum pergi, Haruna berterima kasih atas keramahan Sensei dan dia janji akan mentraktir Sensei saat di Gehenna. Proses COD pun selesai. Sebelum kembali ke Gehenna, Hina penasaran kenapa Sensei ada di Trinity. Sensei ngasih tahu kalau dia jadi pengawas klub makeup. Hina merasa agak aneh kenapa Sale yang merupakan organisasi netral malah menghabiskan banyak waktu di Trinity pada saat seperti ini. Hina sempat curiga pada Sensei, tapi dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Sensei di sini juga ingin bertanya pada Hina terkait Eden Treaty menurut pandangannya. Sensei pun menyeritain semua hal yang telah dia lalui di Trinity. Hina merasa Sensei berada di posisi yang sangat terjepit, tetapi di sini Hina malah penasaran dengan simponium baju renang. Mengesampingkan itu, Hina melihat masalah pengkhianat di Trinity itu cukup kompleks. Sulit rasanya untuk menentukan siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Hina di sini mempertanyakan kenapa Sensei memberitahu informasi ini padanya. Tentunya karena Sensei sangat percaya pada Hina melebihi siapapun. Ah, masa? Hina pun malu-malu sendiri mendengar perkataan Sensei. Melanjutkan pembahasan tadi, pendapat yang mengatakan kalau Eden Treaty hanya menjadi kedok untuk membentuk aliansi militer cukup menarik, tapi Hina tidak melihatnya seperti itu. Sejauh pemahaman dirinya, perjanjian itu murni untuk perdamaian. Dalam konteks ini, Nagisa tidak mungkin mengendalikan ETO seorang diri. Makoto sebagai ketua Pandemonium juga punya otoritas yang setara dengan Nagisa. Otoritas itu juga nantinya akan dibagi lagi kepada anggota Tea Party dan Pandemonium yang tujuannya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak, dan ETO tetap pada tujuan utamanya. Hina juga berpikir kalau ada kemungkinan kecil mereka bisa membuat konspirasi bersama, tapi hal itu aneh. Kalau dari awal mereka bisa bekerja sama, mereka harusnya tidak perlu membuat perjanjian damai dan tinggal melakukan kerjasama antar sekolah. Selain itu, Hina merasa kalau Makoto itu orangnya susah akrab dengan orang lain. Kemudian Sensei bertanya alasan kenapa Makoto mau mendukung Eden Treaty. Hina nggak yakin kalau Makoto itu mendukungnya, karena sebenarnya Hina lah yang mendorong Gehenna untuk menyetujui perjanjian itu. Alasan Hina sederhana karena Gehenna akan jauh lebih tertib di bawah ETO. Jadi dia nggak perlu lagi untuk menertibkan Gehenna.
Apakah ini yang dinamakan lepas tanggung jawab? Sena kemudian memanggil Hina jika urusannya sudah selesai. Sebelum pergi, Hina bertanya apa Sensei akan melindungi klub make up. Tentunya Sensei menjawab iya. Hina pun berpisah dengan Sensei. Sekarang kita kembali ke klub make up. Mereka nggak nyangka kalau jalan-jalan kecil mereka jadi petualangan yang besar. Meskipun begitu, mereka terlihat senang. Terutama Koharu, karena ini pertama kalinya dia bisa beraksi bersama Hasumi. Hanako ngingetin Koharu untuk dapat nilai bagus seperti yang Hasumi bilang. Koharu paham dan dia akan berjuang untuk jadi yang terbaik dalam ujian. Mendengar itu, Hanako juga akan berjuang supaya tidak tertinggal. Mereka pun mengakhiri kegiatan mereka pada malam itu. Pagi harinya, Azusa udah ada di kelas lebih awal dari yang lain. Azusa ternyata udah belajar dari sebelum subuh karena hari ini ada tryout ketiga. Azusa nggak mau jadi penghambat mereka, apalagi ujian resmi akan diadakan dalam 2 hari. Azusa yakin akan lulus pada tryout kali ini. Koharu di sini juga bersemangat dan gak mau kalah dari Azusa. Melihat itu, Hanako juga ikut bersemangat. Singkatnya, ujian pun dimulai. Beberapa saat kemudian, Sensei mengumumkan nilai mereka. Hanako dapat 69, Azusa 73, Koharu 61, dan Hifumi 75. Dengan hasil ini, mereka semua lulus pada tryout kali ini. Mereka pun terlihat senang. Lihat aja senyumannya Azusa. Hifumi sebagai ketua memberikan selamat pada Azusa dan yang lain. Koharu di sini malah nggak percaya dengan nilai yang telah dia dapat. Karena itulah kekuatan asli dirinya kalau lagi serius. Hanako juga senang dengan nilai yang dia dapat. Ya pasti sengaja sih ini mah. Hifumi kesenang, tapi dia masih heran kenapa Hanako bisa berakhir di klub make up. Dia senang karena Hanako mulai serius. Hifumi berjanji akan membantu Hanako supaya nilainya kembali seperti sebelumnya. Hanako pun minta maaf karena telah merepotkan Hifumi. Hifumi kemudian mulai membagikan merch Momo Friends sesuai janjinya. Azusa di sini terlihat sangat antusias untuk itu. Hifumi mempersilahkan mereka semua untuk memilih apapun yang mereka suka. Hanako dan Koharu di sini nggak ikut milih karena nggak tertarik. Hanya Azusa yang memilih dan sekarang dia kebingungan kalau cuma harus pilih satu. Azusa bingung antara boneka hitam bertanduk atau boneka hippo yang pakai kacamata. Hifumi jelasin kalau Peroro itu bukan hippo. Maksudnya kuda Nil ya. Karena bingung, Azusa minta Hasumi yang milih bonekanya. Hifumi. Karena bingung, Azusa minta Hifumi untuk milih bonekanya. Hifumi kemudian ngasih Profesor Peroro ke Azusa. Karena karakternya sesuai dengan Azusa yang udah berusaha keras dalam belajar. Azusa sangat senang dan berterima kasih pada Hifumi. Boneka itu adalah hadiah pertama yang Azusa terima dari temannya. Azusa akan selalu mengingat Hifumi saat melihat boneka hippo tersebut. Hifumi jelasin lagi kalau Peroro itu burung bukan hippo. Mereka pun melanjutkan belajar sampai hari berakhir. Esok harinya mereka mulai bersiap untuk menghadapi ujian kedua yang diselenggarakan besok. Hasil tryout kemarin membuktikan kalau mereka sudah cukup siap menghadapi ujian. Meskipun begitu, mereka akan terus belajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita pindah ke tempat tea party. Sensei sekarang bertemu dengan Nagisa. Sensei menanyakan keperluan Nagisa padanya. Nagisa hanya ingin mengecek kondisi klub make up karena ujian kedua udah depan mata. Nagisa di sini tahu kalau Sensei sebelumnya sempat berhubungan dengan Mika. Nagisa pun penasaran dengan apa yang Mika katakan pada Sensei. Sensei ngasih tahu kalau dia nggak mau jadi orang yang paranoid dan ingin semua anggota klub make up lulus ujian. Ngelihat Sensei yang terus belain klub make up, Nagisa ngasih tahu alasan sebenarnya dia milih para gadis itu. Meskipun Sensei juga mungkin udah dengar sebagian alasannya. Alasan yang Nagisa kasih gak jauh beda sama yang Mika jelasin di video sebelumnya. Cuma untuk kasus Hifumi, Nagisa itu sebenarnya sangat percaya sama Hifumi. Tapi hal itu juga bisa jadi bumerang kalau terlalu percaya sama orang lain. Nagisa masih mempertanyakan apakah dia benar-benar tahu sifat Hifumi atau mungkin aja ada sisi lain dari Hifumi yang Nagisa nggak tahu. Ya ini gara-gara Hifumi diajak rampok bentar aja jadi trauma berat si Nagisa. Sensei coba jelasin kalau Nagisa itu cuma salah paham tentang Hifumi. Nagisa ngasih tahu kalau Sensei nggak bisa ngasih bukti kalau Hifumi itu nggak bersalah. Perkataan Sensei itu sama aja omong kosong karena mustahil membaca isi hati orang lain. Nagisa sangat paham betapa sopan dan baiknya Hifumi, tapi dia nggak akan bisa membuktikan dan tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati Hifumi. Pada akhirnya mereka semua hanyalah orang asing. Itulah kenapa mereka semua harus dikeluarkan demi Eden Treaty. Sensei di sini paham kalau Nagisa hanya melihat sesuatu dengan kacamata kuda. Nagisa hanya melihat apa yang ingin dia lihat dan percaya dengan apa yang ingin dia percaya. Semua ini hanya hasil pikiran Nagisa. Sensei menjamin kalau klub make up akan lulus ujian. Nagisa nggak masalah dengan itu dan malah mempermudah dirinya. Sekarang Nagisa bisa mengatasi semua masalah dengan tangannya sendiri.
Sensei pun segera pergi dari tempat Nagisa. Ya oke, segitu dulu ya guys. Video selanjutnya diusahakan lebih cepat, semoga. Oke, syukur narako maratandokuro video selanjutnya. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.